for your party. Ya, Oke. Ini episode perdana dan langsung sahabat kita berdua ya Via hadir di sini Ruben Onsuben. Tapi dia sahabat sama gue, tapi kalau gitu jarang cerita, nggak pernah terbuka. Kalau sama gue tuh paling cuman hanya cerita nih, misalnya lu kenapa sih? Ya gue gini, kenapa sih lu kon nggak mau cerita gitu. Aku tuh semua cerita lo sama kamu loh. lu cerita iya, lu mah banyak banget ceritanya. Lu cerita loh. Dia cerita ke lu banyak. Banyak. Gue cerita, gimana gue mau cerita lu? Voice note lu tau kan? Dia Mr. Voice note kan? Gue lagi terkapar, dia voice note gimana cara gue mencet? Ya gue nggak tahu lu terkapar. Gue nggak tahu lu terkapar. Nah. Lu nggak dibales aja sama dia. Dia emang nggak mau cerita. Kalau gue lagi bales, gue di mall. Kalau di rumah sakit gue nggak bales. Ya kan gue nggak tahu. Tapi berarti Vi, Kan berarti lagi gue kita termasuk kan di Itali waktu itu gue. Iya, yang pulangnya mundur kan? Iya. Tapi Vi berarti gue termasuk beruntung dan juga tersanjung sih Ruben mungkin termasuk cukup terbuka sama gue. Jadi beberapa kali Ruben manggil gue cuma berdua terus dia ceritain kondisinya. Tapi Ben itu gue tutup banget ke semua orang, gue nggak ngomong. Terus sekarang harus dibahas di depan umum. Ya karena kan sakitnya kan juga orang udah tahu gitu ya. Maksudnya udah sering sakit gitu. Jadi saya rasa kan semua orang di dunia ini nggak mau ketika ada pilihan dia milih dia sakit pasti nggak mau, gitu ya. Tapi saya itu selalu setiap hari selalu melihat apa cerita buat saya hari ini dari Tuhan gitu. Setelah menjalani sakit dan terus minum obat gitu. Jadi ya capek nggak? Ya capek ya, bosen gitu. Tapi kan kadang-kadang ada beberapa yang gue harus tutupin. Misalnya kenapa waktu itu aku harus ngomong ke Irfan. Saya punya acara malam-malam sama Irfan, sama Jerayut. Dan kebetulan saya udah misahin diri sebenarnya. Tapi tiba-tiba Irfan, kita gabung yuk. Bertiga aja. Aduh gimana ya ini? Gitu. Jadi ragu waktu itu, tapi karena akhirnya bergabung, memberanikan diri untuk ngobrol bertiga itu sayanya harus kuat dulu gitu. Nggak mau menceritakan dengan sedih. Jadi aku bilang sorry ya kenapa gue nggak bisa dalam suhu dingin yang gini, karena kalau gue udah kena dingin itu gue langsung ngedrop badannya gitu. Jadi kenapa yang kayak gitu, karena kemarin ini aku udah MRI, jadi ada salah satu juga ada bercak-bercak putih di bagian otak Ternyata. Ya, dan yang kedua juga ada empty cell syndrome. Apa jadi, itu? Wow. Ya gimana itu ngejelasinnya ya. Jadi empty cell syndrome itu ya ada beberapa tingkat gitu. Ada yang memang dia nggak kuat dalam suhu dingin. Ada yang penglihatannya ya makin lama tidak kayak orang pakai kontak lens, jadi dia nggak bisa lama gitu. Makanya dalam beberapa waktu selalu ditetesin mata walaupun nggak pakai kontak lens. Betul, makanya kan pasti kan teman-teman kenapa sih lu nggak pakai apa-apaan tapi lu tetesin mata terus? Saya tuh kepengen teman-teman saya udah nggak nanya lagi. Makanya karena intens kerja yang di studio paling banyak sama Irfan, jadi jangan kagok ya, karena ya kondisi gue kan nggak kayak lo nih gitu. Jadi ya kan kerjanya yang di malam banget gitu, jadi saya harus cerita sehingga kalau lagi ada brief di studio gue keluar ya, jadi biar dia bantu backup apa yang tadi di brief, dia cerita balik ke saya gitu. Jadi saya makanya agak sedikit lega karena pada saat itu Irfan Jerayut udah tahu dan dingin banget, gue keluar dulu ya gitu. Jadi keluar dulu, gue tuh Padahal kalau kedinginan banget apa yang terjadi Ben? Iya, gue bisa nggak matanya udah jadi kayak burem gitu. Kabur gitu pan. Iya kabur. Dan terus, kaku ya Ben? Iya kaku, udah kayak nggak bisa bergerak gitu. Badannya tuh kayak nggak bisa bergerak.